Siapa Mas? Dias. Dias siapa? Dias aja. Dias aja. Ini mau mencari kerja di sini ya? Iya. Sebelumnya udah pernah kerja? Belum. Belum pernah kerja. Ini lulusan SMA atau? Iya. Lulusan kapan? Tahun 2024. 2024. Belum pernah kerja berarti ini. Ini mau nyon sewu. Kendalanya apa Mas? Mobilitasnya. Mobilitas. Karena apa sebelumnya? Saya ini mengalami ini dari kecil. Oh, beda ketinggian atau gimana? Susah berjalan. Oh, polio. Ya semacam itu. Macam itu. Dari kecil emang sudah pakai tongkat. Kalau pakai tongkatnya enggak. Ini dari kecil tuh saya umur 10 bulan panas. Dan sarafnya itu kena. Oh, gitu. Dulu di sekolah di mana sekolahnya? Sekolah normal. Sekolah normal, sekolah biasa ya. Sudah berapa kali ngelamar pekerjaan Mas? Belum sih, ini baru. Baru. Ya. Udah masukin ke mana aja? Ini baru Mas, baru apa tadi interview Alfamart. Alfamart. Ya. Kan ada 5 perusahaan nih Mas. Ya. Mau rencana dimasukin semua atau gimana? Enggak. Di Alfamart sebagai apa Mas tadi ngelamarnya? Tadi sih awalnya mau melamar sebagai helper, tapi disarankan helper. Ya. Tapi disarankan karena di helper tuh ternyata mobilitasnya terlalu banyak. Saya disarankan untuk ambil di bagian crew store. Crew store. Oh, crew store, penjaga toko. Ya. Sebagai apa? Nggak tahu. Belum tahu ya. Ini harapannya gimana Mas untuk ini? Ya harapannya saya keterima. Dan saya ingin bekerja. Untuk penyandang difabel yang lainnya, Mas ada pesan-pesan enggak Mas? Ya walaupun kita punya kekurangan, pasti kita punya kelebihan. Umur berapa Mas? Umur 20 tahun. 20 tahun. Ya. Oke. Terima kasih ya Mas. Ya. Ada tanggapan nggak sih Pak? Ya mungkin para kayak Masnya tadi yang difabel, mungkin dengan job fair ini berharap kayak apa ya, gak tahu. Maksudnya pandangannya Mbak dengan perjuangan mereka mencari pekerjaan. Semangatnya luar biasa sih untuk mencari pekerjaan, untuk rasa kepercayaan jobnya juga luar biasa. Kalau Mbaknya ini sendiri cari kerja? Iya. Sebelumnya udah pernah kerja? Sudah. Ini mau cari lagi atau dikeluarkan dari sebelumnya Mbak? Udah resign dan mau cari. Udah resign? Iya. Resign sejak kapan Mbak? Tahun 2021 itu pas saya jadi mahasiswa itu udah kerja. Oh, dari ini baru lulus jadi mahasiswa. Oh, baru lulus jadi mahasiswa, baru mau kerja ini kerja ya?
rencana mau kerja di ngelamar kemana Mbak? Mau ngelamar ke insya Allah ke BSI, BFI juga. Jurusan apa dulu? Teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan? Iya. Kok ngelamar di BSI Mbak? Karena passion saya itu kurang lebihnya ke administrasi, ke layanan komunikasi. Dulu kuliah di mana Mbak? Di UNES. UNES? Iya. Baru lulus ini berarti ya? Iya. Ini rumahnya mana Mbak? Kendal. Kendal? Iya. Namanya siapa Mbak? Tia. Tia siapa? Aditya Nur Fitri. Aditya Nur Fitri. Nur Fitri? Iya. Oke, terima kasih. Usianya. Kalau untuk yang laki matang Ini juga udah datang belum pengawasannya? Oke. Iya Pak. Ini rencana mau cari kerja. Bapak atau sama ini istri ya? Berdua. Rencana mau cari kerja juga. Usia berapa Pak? 49. Istri 53. Bapak 49. Kok tua istri ya? Oh. Oh gitu. Maaf Pak, ini kan terkendala apa bapaknya? Stroke. Bagian sebelah kiri. Ibu sama stroke. Ini tadi kan rencana ada beberapa 5 perusahaan ya Pak. Nanti berarti ingin mencoba semuanya. Sebelumnya kerja apa Pak? Apa? Kerja sama orang. Sebagai operasional apa Pak? Oh pabrik. Itu terakhir kerja kapan Pak berarti? 2015. 14. Oh, habis itu kena stroke. Ini sudah mulai cari-cari kerja lagi mulai kapan Pak? Baru ini tahun ini. Sudah ditolak semua Pak. Sudah berapa perusahaan Pak? Ada lowongan masukin gitu. Tapi ditolak karena Bapak stroke. Oh, harapannya gimana Pak untuk terus terima untuk kerja untuk di Fabel untuk stabilitas diperbanyak. Habis ini mau ngelamar kemana lagi Pak? Sama Mbak Putri lagi. Oh, dibantu tadi ya. Dengan Bapak siapa Pak? Aswin Ibu? Yusi. SUSI Susi. Oke, terima kasih Pak G. Untuk teman-teman lain yang sudah hadir di hall, kami silakan. kalau sudah registrasi di Instagram.
Daftarnya? Daftar di apa ya? Apa yang kamu menerima? Iya. Ya, ini bagian daripada program dari pemerintah Kota Semarang lewat Dinas Tenaga Kerja. Setiap saat memang dilakukan. Kalau kita melihat bahwa dalam rangka membuka ruang bagi tenaga kerja yang memang masih nganggur di Kota Semarang, alhamdulillah pada pagi hari ini dari Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan PPP ya, di Pedurungan kurang lebih lowongan ada 2.000 sekian, dan pendaftarnya juga. Pendaftar berapa? Yang daftar berapa? Yang daftar sekarang itu 2.000 sekian. 2.000 sekian, yang mudah-mudahan bisa tersalurkan semuanya. Apakah akan dilakukan? Teman saya lihat ini bukan saja dari Kota Semarang, juga ada dari beberapa kabupaten sekitar, dari Wonosobo juga ada, Banjarnegara ada, Gerobokan juga ada. Terkait PHK besar-besaran ini Pak, kenapa? Di mana PKK besar-besaran? Jangan banyak samakan di daerah lain loh, Semarang nggak ada. Oh, nggak ada Pak ya? 1.700 saja. 1.700 ya. Yang 1.060 itu dari dampak Sintek. Oh, dampak Sintek gitu. Iya. Pak, untuk kebutuhan difabel Pak, apakah ada kewajiban dari setiap perusahaan untuk memasukkan? Ini ada 4 perusahaan yang membuka lowongan untuk difabel. Oh, berarti nggak semua perusahaan? Ada semua, ada semua. Ya. Pak, untuk investor tadi Pak, itu sudah ada investor yang masuk nggak sama saya ini Pak? Iya, sudah. Ini banyak kok, apalagi calon-calon investor yang akan masuk ke Semarang. Sudah ada berapa Pak? Mudah-mudahan lah bahwa Semarang bisa dilihat oleh investor bahwa tempat sebuah kota yang memang nyaman buat mereka. Makanya kita berharap bahwa tenaga kerja yang ada di Semarang ini, di samping tentu memiliki kemampuan skill, juga saya kira memang mau bekerja, betul-betul bisa memberikan tenaga dan pikirannya untuk membangun bersama, bukan saja membangun dirinya sendiri, tetapi membangun kota, membangun perusahaan, sehingga ada sebuah hubungan kolaborasi yang baik antara perusahaan, tenaga kerja dan pemerintah. Kita akan tumbuh bersama-sama. Sudah ada berapa investor Pak yang ada rencana untuk masuk ke Semarang? Saya belum tahu persis berapa, tetapi belum ada laporan yang pasti berapa investor, berapa nilai. Tapi kita berharap bahwa info-info itu segera terrealisasi. Ada beberapa kemarin juga 1-2 lah yang datang ke tempat saya untuk pengajuan perizinan, baik yang ada di kawasan industri Wijaya Kusuma, kemudian Candi-Candi dan lain sebagainya. Kalau yang pabrik yang dari Cina tadi Pak, seperti apa Pak tadi? Yang dari Cina tadi loh Pak? Ya nantilah akanunya, apalagi bahwa dia kan belum bangun ya, ini lagi proses izin, proses perizinan dari pemerintah pusat. Itu berarti akan bekerja sama dengan program masalah sampah itu Pak? Ya saya mintanya seperti itu kemarin ketika mereka datang ke kantor, saya minta agar dapat membina warga masyarakat itu proses daripada pengambilan, jadi betul-betul dari hulu ke hilir ya. Jadi nanti balik lagi barang bekas dikumpulkan lagi, masuk lagi ke pabrik. Oke, baik. Balik lagi beli baju, karena ke depan kan memang ya semuanya harus sirkuler dan memang harus kembali ke lingkungan. Jadi ada sebuah komitmen yang besar dari beliau karena menggunakan barang-barang bekas, botol plastik, baju yang sudah tidak terpakai lagi di rumah, daripada dibuang ke TPA, yang masuk ke sana lagi untuk diproses menjadi benang lagi. Kalau angka pengangguran sampah saat ini berapa Pak? Angka pengangguran sama teknis. Oh iya, siap. Terima kasih Pak. Hari ini diacara Syarkas Foto dan Videografi Konten.
Pak Tris, bisa dijelasin untuk apa kegiatan job fair ini kali ini, Pak? Ini jadi kita itu dalam rangka hari ulang tahun Kota Semarang yang ke-478 sesuai dengan visi misi Wali Kota Ibu Agustin dan Wakil Wali Kota Pak Iswar, bagaimana kita untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan angka keterkerjaan warga Kota Semarang. Kami mengadakan job fair yaitu tanggal 6 dan 7. Diawali kemarin My Day itu adalah kita bersama-sama bahagia antara pengusaha, pekerja dan pemerintah. Wali mengharap bahwa orang yang di Semarang bahagia dan sejahtera. Ini disiapkan sekitar 2000-an sekian lowongan pekerjaan di job fair ini. Kami juga ada teman-teman sahabat kami pekerja difabel juga. Hampir ada 4 sampai 5 perusahaan yang memang hari ini menyediakan untuk khusus teman-teman difabel. Pendaftar sementara sampai detik ini ya kira-kira antara 500-an yang baru. Mungkin besok pagi ada lebih banyak lagi ya. Kita menyediakan lowongan untuk 2000 sekian lowongan hari tahun. Tapi di sisi lain kami di Snaker juga ada kegiatan rutin tiap Rabu dan Kamis. Itu ada seleksi rekrutmen. Teman-teman kemarin yang sering menggunakan itu dari PT Air Tomoro, kemudian juga kopi, kapal api dan sebagainya itu mengadakan di kami. Rekrutmennya di Dinas Tenaga Kerja, penyelenggaranya teman-teman perusahaan. Jadi harapannya kegiatan ini matur nuwun juga sudah dihadiri oleh Bapak Wakil Wali Kota. Beliau komit betul bahwa ingin angka pengangguran Kota Semarang semakin turun, Kota Semarang semakin baik, sehingga angka kepekerjaannya semakin tinggi. Untuk mekanisme pendaftarannya seperti apa, Pak, ini, Pak? Mekanisme asal menunjukkan kartu identitas, kemudian sertifikasi yang dimiliki, keahlian yang dimiliki, itu saja sehingga dia cukup bisa ikut serta itu. Ini dari batas usia berapa sampai berapa, Pak? Ini batas usia maksimal masih menggunakan ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja, jadi sampai 38 sampai 40 itu ya. Jadi tetapi juga tidak menutup kemungkinan ada yang umurnya lebih, khusus tenaga yang ahli yang dibutuhkan. Ada yang 50 masih dibutuhkan karena alat diahlikan dibutuhkan di keahliannya. Untuk kebutuhan difabel sendiri, Pak, membuka berapa pelamar kerja, Pak? Ini sementara ada 10-an yang hadir sudah ya. Untuk ada 5 perusahaan yang memang menyediakan untuk teman-teman difabel untuk pekerjaan. Targetnya berapa, Pak? Target difabel ya saya berharap yang sesuai kemampuan bisa diterima semua lah. Karena kan undang-undangnya minimal 1% di perusahaan mempekerjakan difabel ya. Itu minimal, jadi lebih kan lebih bagus. Kalau untuk angka pengangguran sendiri, Pak, sampai saat ini? Angka pengangguran Kota Semarang kan masih 55.000 sekian. Kemarin baru turun 0,17%. Harapannya di tahun 2025 ini bisa turun di antara 1% atau 2%. Sehingga bisa menaikkan kepekerjaan Kota Semarang. Untuk job fair seperti ini apakah akan diselenggarakan tiap bulan atau bekerja sama dengan instansi kampus gitu, Pak? Jadi job fair ini ada beberapa macam. Untuk job fair yang tingkat kota ini setahun sekali, kadang 2 kali. Tapi job fair yang tiap dengan pendidikan SMK kita muter. Hampir 40-an SMK di Kota Semarang kita muter tiap hari hampir ada kegiatan itu. Juga di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi hampir setiap perguruan tinggi mengadakan job fair. Kadang ada setahun 2 kali, ada setahun 3 kali gitu. Jadi job fair ini terus jadi. Alhamdulillah yang hadir di sini adalah ada 25 perusahaan yang mandiri, ada 13 perusahaan yang gabungan buat standnya. Pak, maaf, apakah ini memprioritaskan warga Kota Semarang sendiri atau warga lain KTP Kota Semarang bisa ikut mendaftar sini, Pak? Jadi kami serahkan kepada tapi perusahaan punya komitmen ya, komitmen bahwa sekiranya lingkungan itu akan diutamakan. Karena dalam rangka bina lingkungan ya, jadi lingkungan saya kira diutamakan. Makanya teman-teman Kota Semarang, ayo mumpung ada. Tetapi tidak menutup kemungkinan di luar wilayah pun kita harus. Karena ini sikapnya nasionalisme ya, sikap nasionalisme siapa saja. Cuma perusahaan punya kebijakan tersendiri, mungkin dalam rangka bina lingkungan akan lebih juga ada prioritas tersendiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki saya kira ya. Oke, siap. Bisa langsung masuk dan untuk teman-teman